Jumat, maksud saya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, adzan jam 11.57. Mereka baru datang ke masjid jam 1. Datangnya berombongan, masih bisa sholat duhur enggak? Tapi kalau sholat Jumat, dia datang jam 1, jam 13, dia masih bisa sholat Jumat apa enggak? Enggak. Ini kenapa sholat Jumat menggunakan pola khusus di surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Kalian itu dengar adzan atau enggak, pokoknya kalian tahu udah masuk waktu sholat Jumat, kalian harus datang ke masjid untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini enggak bisa ada kloter berikutnya seperti sholat yang lain. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau sholat yang lain masih bisa ada kloter susulan. Kalau sholat Jumat ini nggak bisa ada kloter susulan. Maka di surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah itu memberikan tuntunan bahwa ukurannya bukan mendengar adzan, tapi pokoknya kalian tahu sudah masuk waktu sholat harus segera datang ke masjid. Nggak bisa selain yang empat ini, selain yang empat ini. Hamba sahaya, perempuan, anak kecil, kemudian yang sakit atau yang musafir. Kalau udah masuk waktu sholat Jumat, maka dia wajib datang ke masjid. Karena sholat Jumat hanya sekali jamaah, beda dengan sholat yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan sejumlah imam hadis yang lain. Kenapa Allah itu memerintahkan, pokoknya kalau udah masuk waktu adzan Jumat, harus langsung datang ke masjid. Karena nggak ada kloter kedua, nggak ada kloter ketiga untuk sholat Jumat. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Man taroka thalasa jumu'atin tahawuna taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang secara sadar karena lalai meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan kunci mati hatinya. Ini tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu memang aturannya khusus, beda dengan aturan sholat-sholat yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kemudian karena sholat Jumat itu diwajibkan dengan perintah yang khusus, untuk yang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat itu aturannya juga khusus. Saya sebutkan contoh. Musafir wajib sholat Jumat atau enggak? Musafir enggak wajib sholat Jumat. Maka jumhurul ulama, mayoritas ulama dari 4 madhab fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan bahwa musafir itu nggak boleh sholat Jumat. Musafir itu nggak boleh sholat Jumat sesama orang musafir. Bisa dipahami nggak? Dari Jakarta misalnya rombongan ke Bandung, 50 orang, satu bis gitu Bu ya. Satu bis, karena kalau sholat Jumat itu kalau madhab itu kan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan jumlah minimalnya 4 orang, ada yang mengatakan jumlah minimalnya 12 orang. Yang paling besar, yang paling hati-hati madhab Syafi'i itu mengatakan minimal 40 orang. Madhab Maliki 12 orang misalnya satu bis 40 orang. Kemudian apa rest area terakhir sebelum Bandung apa misalnya, masuk waktu sholat Jumat, kemudian mereka ketinggalan sholat Jumat atau di situ nggak ada sholat Jumat, mereka sholat Jumat sendiri, itu nggak sah menurut pendapat mayoritas ulama.
Kenapa? Iya, kalau sholat duhur kan wajib, Bu. Jadi yang 4 itu ketika nggak wajib sholat Jumat, maka diganti kewajibannya menjadi sholat duhur. Sama sebenarnya begini, misalnya perempuan muslimah wajib sholat Jumat atau enggak? Enggak. Maka sama hukumnya dengan musafir. Musafir itu pendapat mayoritas ulama sah sholat Jumatnya kalau ikut sholat Jumat orang-orang yang wajib sholat Jumat. Ikut sholat Jumatnya orang-orang yang mukim. Tapi kalau bikin sholat Jumat sesama musafir sendiri itu enggak sah. Pendapat mayoritas ulama. Sama dengan perempuan. Perempuan bikin sholat Jumat sendiri. Sesama perempuan. Mending sholat duhur. Gitu Bu ya. Kecuali perempuan itu ikut sholat Jumat bersama yang wajib sholat Jumat. Di Masjid Agung Al-Azhar, ibu-ibu muslimah sholat Jumat. Sholat Jumatnya sesama ibu-ibu atau ikut yang otomatis ikut imam, Bu. Jangan sholat Jumat sendiri. Ada khotibnya sendiri dari yang perempuan, ada imamnya sendiri. Jangan, Bu, jangan. Kenapa, Bu? Iya, karena tidak diwajibkan. Karena perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang diwajibkan sholat sama dengan musafir. Nah, ini aturan-aturan khusus. Jadi sholat Jumat itu aturannya khusus, beda dengan sholat yang lain. Kemudian berikutnya Allah lanjutkan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Jadi kalau sudah adzan Jumat dikumandangkan, mau kalian dengar, mau kalian nggak dengar suara adzan itu, kalian harus datang ke sholat Jumat. Karena kalau orang itu termasuk yang diwajibkan sholat Jumat, kemudian secara sengaja nggak datang berjamaah ke sholat Jumat, konsekuensinya apa tadi? Sholat Jumat itu nggak ada kloter kedua, nggak ada kloter berikutnya, beda dengan sholat yang lain. Bisa bikin kloter sendiri. Sholat Jumat itu harus berjamaah dan sekali. Kalau sholat yang lain bisa berjamaah kloter berikutnya, bisa sholat sendiri. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau sholat Jumat nggak ada, kloter berikutnya nggak ada, sholat sendiri juga nggak sah. Yang kedua konsekuensinya, kalau udah ketinggalan sholat Jumat, berarti sholat aja sholat duhur. Akan kena hadis sahih ini. Man tarokal jumu'ah salasa marratin tahawunan. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena lalai, karena secara sadar tidak melakukan fas'au, tidak bergegas, tidak berusaha untuk memenuhi panggilan Allah sholat Jumat itu, maka toba'allahu ala qalbi. Allah itu akan mengunci mati hatinya. Yang dimaksud dengan ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Maka ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, bergegaslah, berusahalah kalian untuk memenuhi seruan Allah itu. Yang dimaksud dengan zikrillah ini, adalah sholat Jumat. Ini yang disepakati oleh semua ulama. Mohon Bapak Ibu buka di surat Thaha ayat 14. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di situ ada potongan wa aqimis sholata lidzikri. Mohon ada yang berkenan membacakan terjemahannya. Ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, jadi yang dimaksud dengan zikrullah, mengingat Allah itu adalah sholat. Karena di surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini sebelumnya juga disebutkan nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah, maka maksudnya adalah sholat Jumat.
Nggak boleh Pak kalau ada orang mengatakan, ya udah, saya kalau udah masuk waktu adzan Jumat, saya mengingat Allah, berzikir, nanti sholatnya nggak harus sholat Jumat. Nah, berarti dia nggak paham tafsir, dia nggak paham rangkaian tuntunan dalam Al-Quran. Kemudian Allah lanjutkan, wadharul bai', Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa dari awal Allah itu memberikan tuntunan dengan pola yang khusus tentang kewajiban sholat Jumat? Sama-sama menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi sholat Jumat ini beda kewajibannya dengan puasa. Beda kewajibannya dengan sholat yang lain. Maksud saya cakupan kewajibannya. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanunya benar-benar menyeluruh. Kalau sholat Jumat ada 4 golongan yang nggak wajib sholat Jumat tadi. Kemudian kalau sholat yang lain di zaman Rasulullah ukurannya mendengar adzan. Kalau sholat Jumat mau mendengar nggak mendengar adzan, kalau udah tahu masuk ke waktu sholat Jumat, dia harus datang ke tempat Jumatan. Beda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain dia nggak ikut jamaah, nggak ikut jamaah yang di awal waktu masih bisa bikin kloter berikutnya. Ketinggalan jamaah masih bisa sholat sendiri. Sholat Jumat nggak bisa. Kalau udah ketinggalan berarti dia meninggalkan sholat Jumat. Ini Pak Bu. Kalau udah ketinggalan berarti dia meninggalkan sholat Jumat. Nggak bisa, misalnya sholat duhurnya dianggap nggak berdosa dengan sholat duhur, nggak berdosa karena nggak ikut Jumatan. Nggak, tetap dia hukumnya meninggalkan sholat Jumat. Kalau sholat duhur nggak berjamaah, sholat sendiri, statusnya nggak meninggalkan sholat duhur. Tapi kalau sholat Jumat nggak berjamaah, sholat sendiri, statusnya meninggalkan sholat Jumat. Bisa dipahami ya Pak Bu ya. Maka kemudian Allah itu bahkan melanjutkan wadarul bai', Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini difirmankan lebih dari 14 abad yang lalu. Sampai Allah itu memerintahkan kalau di sholat yang lain kalian masih bisa, masih boleh, walaupun itu nggak proper, walaupun itu nggak seharusnya. Ada adzan duhur masih rapat, banyak nggak yang ngelanjutin rapatnya Pak? Ada adzan asar masih makannya dihentikan untuk sholat asar atau dilanjutin tanggung gitu ya. Ada adzan maghrib lagi antri di depan kasir di pusat perbelanjaan yang besar, yang antri di belakang juga bawa trolinya sampai 2-3. Ini kalau sampai ninggalin antriannya lama lagi. Nerusin antri apa langsung sholat? Nerusin antri. Tapi kalau sholat Jumat apa perintah Allah? Wadarul bai', tinggalkanlah perniagaan. Mau kalian itu lagi transaksi, mau apalagi kalian masih antri, apalagi kalian cuman lagi makan, kalian mau gimana pun tinggalkan. Kalau untuk sholat Jumat, bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, apa bedanya sholat Jumat dengan sholat yang lain? Dalam hadis yang lain itu Rasulullah itu pernah bersabda begini, idza huyyil asa faqaddimil asa alal isya. Kalau makanan itu sudah terlanjur dihidangkan, kemudian masuk waktu adzan. Misalnya sebelum adzan makanan sudah terlanjur dihidangkan, masuk waktu adzan, maka selesaikanlah dulu makan kalian, baru sholat. Tapi sholat Jumat enggak begitu. Perintahnya apa? Wadarul bai', kalian mau lagi sibuk apapun, ngapain pun, maka tinggalkanlah untuk sholat Jumat, karena nggak ada kloter berikutnya. Begitu ketinggalan berarti meninggalkan sholat Jumat, berarti nggak sholat Jumat. Ini
di antara yang membedakan sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah itu menutup dengan sentuhan yang sangat kuat kepada kita. Kita ini misalnya mohon dibuka misalnya di surat Ad-Duha ayat 4. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu khairul laka minal ula. Mohon dibacakan terjemahannya. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh dan sungguh akhirat itu yang kemudian, kehidupan yang kemudian itu lebih baik bagimu, lebih prioritas bagimu, lebih penting bagimu daripada kehidupan dunia. Ini kita sering nggak di sholat yang lain kita lebih memprioritaskan kesibukan dunia apa kepentingan akhirat. Di sholat yang lain lebih sering kita itu mengedepankan kepentingan aktivitas dunia. Maka kalau misalnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah 35 kali dalam sepekan kita itu lupa surat Ad-Duha ayat 4, di banyak ayat yang lain juga Allah tekankan tentang prioritaskanlah akhirat. Kita itu sering meninggalkan, maka khusus sholat Jumat Allah itu tidak mentolerir. Apa perintah Allah? Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah semua aktivitas untuk sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau di 35 kali dalam sepekan kita itu sering menomorssekiankan Allah. Kalau sampai di sholat Jumat kita menomorssekiankan Allah juga. Sampai kita meninggalkan sholat Jumat, wajar kalau Allah itu mengadab kita dunia akhirat. Orang kalau sampai meninggalkan sholat Jumat, Pak Bu, dia itu akan sangat enteng pada dosa-dosa yang lain. Dia itu akan sangat meremehkan dosa-dosa apapun. Ini yang dimaksud dengan hadis sahih tadi, Toba'allahu ala qalbi. Tapi kalau kita masih menjaga sholat Jumat, mudah-mudahan nanti dalam sholat Jumat ada khutbah, kemudian Allah jadikan jalan hidayah kita, kesadaran kita, semakin baiknya ibadah kita yang lain. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-10. Fa'idha kudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Allah lanjutkan. Jual beli itu hukumnya halal apa haram? Jual beli itu hukumnya halal. Jual beli itu perintah agama atau enggak? Fid dunya hasanah itu perintah agama atau enggak? Perintah agama. Tapi bayangkan, untuk sholat Jumat, fid dunya hasanah itu Allah perintahkan ditinggalkan untuk sholat Jumat. Bisa dipahami? Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, cara kita memahami suatu ayat Al-Quran yang terbaik itu dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 30, sampai Allah bela-belain manusia di hadapan para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini memimpin bumi, sukses di bumi. Ini adalah perintah agama. Tapi untuk sholat Jumat itu diperintahkan tinggalkan dulu. Ini menunjukkan apa? Demikian wajibnya, demikian terbatasnya, demikian khususnya kewajiban sholat Jumat. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 201,
ternyata yang wajib itu nggak hanya fil akhirati hasanah, tapi fid dunya hasanah itu juga wajib. Bisa dipahami ya Pak Bu? Tapi khusus sholat Jumat, proses fid dunya hasanah diantaranya bisnis, jual beli, aktivitas yang lain diperintahkan ditinggalkan. Ini menunjukkan demikian wajibnya, demikian spesifiknya perintah untuk sholat Jumat. Tapi kemudian di ayat yang ke-10, mohon diperhatikan. Ketika Allah itu langsung menyambung, faida kudiyatis sholah. Tapi kalau kalian udah melaksanakan sholat Jumat, ayo fantasiru fil ard, menyebar lagi lah di muka bumi, lakukan lagi fid dunya hasanah, lakukan lagi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai Allah perintahkan apa? Wabtaghu min fadlillah, dan jemputlah karunia-karunia Allah. Kemudian Allah tutup, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon perhatikan di surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini. Di sini ada dua kata kunci yang menjadi tuntunan kita untuk memahami gimana konsep hidup dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada kata as-sholah, faida kudiyatis sholah. Kalau di ayat yang ke-9, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kemudian di ujung ayat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah tutup dengan kata tuflihun. Ini dua kata kunci ini dua-duanya ada dalam adzan. Di adzan itu ada dua panggilan, ada dua seruan. Yang pertama apa Bu? Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Yang kedua apa Pak? Hayya alal falah. Kata falah ini akar katanya sama dengan kata tuflihun. Dengan kata tuflihun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa maknanya? Apa maknanya? Ini yang dimaksud dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hayya ala sholah itu kita sukses dalam ibadah, hayya alal falah kita sukses dalam kehidupan dunia. Jadi maka Allah memberikan tuntunan, orang itu kalau cuman hebat dalam ibadah, dia itu bukan muslim yang utuh. Belum menjalankan perintah ya ayyuhalladzina amanu yang ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Tapi Allah mengingatkan orang itu yang banyak lupa apa? Ngurusin dunia sampai melupakan Allah, melupakan ibadah. Mohon diperhatikan Pak Bu. Jadi ada beberapa penekanan. Yang pertama bahwa dalam Islam itu, konsep hidup dalam Islam itu, orang itu nggak hanya harus hebat di masjid, tapi juga harus hebat dalam kehidupan sehari-hari. Nggak hanya harus sukses untuk akhirat, tapi harus sukses untuk dunia. Ini perintah agama. Makanya kenapa ketika kudiyatis sholah, kalau udah melaksanakan sholat Jumat, Allah perintahkan 2 kali. Sampai Allah perintahkan 2 kali. Yang pertama apa? Fantasiru fil ard. Maka menyebarlah kalian di muka bumi. Perintah yang kedua apa? Wabtaghu min fadlillah. Jangan sampai kita cuma khusyuk ibadah, habis itu lupa ngurusin dunia. Akhirnya bumi dan dunia ini diurus oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang jauh dari Allah, oleh orang-orang yang melupakan tuntunan Allah. Kalau yang ngurus dunia ini orang-orang yang melupakan tuntunan Allah, yang tidak peduli pada tuntunan Allah, yang jauh dari Allah, yang akan kerepotan, ini orang-orang baik sendiri. Kita akan kerepotan. Contohnya tadi, akhirnya yang ada dalam hidup kita itu pilihan-pilihan yang haram. Nyari yang halal itu sulit. Iya, makanya kenapa urusan dunia harus dipegang oleh orang-orang soleh.
agar manusia itu nggak kesulitan mencari yang halal. Itu. Sampai Allah perintahkan 2 kali. Tapi kemudian renungan yang berikutnya Allah berikan pegangan. Di 2 ayat ini Allah berikan 2 pegangan juga. Tapi hati-hati, jangan sampai keasikan mengejar fid dunya hasanah. Jangan sampai keasikan mengejar fid dunya hasanah. Mohon Bapak Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Di Al-Baqarah ayat 201, mengejar kehidupan dunia itu Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah. Ada kata hasanahnya di ayat 201. Tapi di ayat yang 200 enggak ada kata hasanahnya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Enggak ada kata hasanahnya. Bisa dipahami enggak Pak Bu? Beda enggak antara sama-sama doa, tapi yang di 201 ada kata hasanah, di 200-nya enggak ada kata hasanah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata mengejar kesuksesan dunia, Allah berikan renungannya dalam Al-Quran itu ternyata ada 2 bentuk. Yang pertama itu mengejar kesuksesan dunia dalam tuntunan ridho Allah. Ini yang ada di Al-Baqarah 201. Makanya Allah sebutkan dengan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada enggak Pak? Orang itu yang ngejar kesuksesan dunia enggak dengan tuntunan ridho Allah. Halal haram diterobos aja. Mau Allah ridho atau Allah murka, masa bodoh gitu ya. Ini yang disebut dengan dia hanya memikirkan Rabbana atina fid dunya. Mau baik atau buruk di hadapan Allah enggak peduli. Bisa dipahami Pak Bu? Maka yang Allah berikan tuntunan di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Allah itu berikan 3 tuntunan penting pada kita. Yang kita itu harus hati-hati. Jadi memang fid dunya hasanah itu perintah agama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bisa mengurus bumi. Sukses di dunia itu perintah agama. Tapi yang harus hati-hati, jangan sampai kita yang awalnya ingin sukses di dunia fid dunya hasanah ini tergelincir menjadi Rabbana atina fid dunya yang kehilangan hasanah. Ada enggak Pak? Orang yang awalnya itu baik, ikhlas, bahkan dalam bisnisnya juga menjaga halal haram, akhirnya pelan-pelan gitu ya. Kata teman bisnisnya, ya bro kalau kita nggak ngasih pelicin nggak bakal dapat tender, nggak bakal dapat proyek. Ya sekali-kali inilah boleh gitu ya. Segala macam asal uangnya, asal jangan kita yang makan korupsinya. Kalau cuma ngasih ke orang, ngasih ke yang decision makernya itu boleh. Akhirnya makin tergelincir. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 9 dan 10 ini Allah memberikan 3 renungan. Yang pertama, kalau fid dunya hasanah itu membuat kita jauh dari Allah, maka fid dunya Rabbana atina fid dunya itu harus ditinggalkan. Mengejar dunia yang membuat kita jauh dari Allah, maka itu mengejar dunia yang harus ditinggalkan. Karena kalau itu diterusin, kita akan tergelincir dari Rabbana atina fid dunya hasanah, tergelincir ke sekedar Rabbana atina fid dunya. Mengejar dunia hanya karena ambisi dan hawa nafsu.
Makanya apa? Di surat ke-9 itu perintah Allah itu apa? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau bai' itu bukannya haram, bai' itu halal. Bai' itu juga perintah Allah. Tapi kalau itu membuat kita lupa pada mengingat Allah, maka harus wadarul bai', harus ditinggalkan jual beli itu. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi tuntunan yang pertama, mengejar dunia yang membuat kita meninggalkan Allah, berarti mengejar dunia itu harus ditinggalkan. Mengejar dunia itu halal, mengejar dunia itu perintah, sukses di dunia itu perintah agama, fid dunya hasanah itu perintah agama. Tapi tuntunannya yang pertama, kalau itu membuat kita melupakan Allah, meninggalkan Allah, maka ini pasti mengejar dunia yang salah. Harus ditinggalkan. Makanya ada kalimat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau bai' itu membuat kita enggak fas'au ila dzikrillah, maka harus wa dzarul bai'. Ini tuntunan pertama dalam gimana sih rambu-rambu fid dunya hasanah itu. Tuntunan yang kedua, yang kedua ada di potongan wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah. Fid dunya hasanah, sukses di dunia itu harus dibatasi hanya sebatas karunia Allah. Jangan sampai mengejar yang digiurkan oleh setan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawat antamilu mailan 'azima misalnya. Jadi kita ini sering dalam awalnya udah benar yang kita kejar itu fid dunya hasanah. Tapi kemudian ada peluang-peluang, yang peluang-peluang itu tidak diridhoi oleh Allah. Kira-kira kalau udah keenakan, tergiur nggak Pak sama peluang-peluang itu? Wah ini tanggung nih kalau nggak sekalian diambil. Maka Allah berikan tuntunan di sini, wabtaghu min fadlillah, dan kejarlah hanya karunia Allah. Kalau yang iming-iming godaan-godaan dari setan itu nggak boleh dikejar. Kalau kita juga ikut tergiur mengejarnya, maka kita akan tergelincir dari fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah yang masih perintah agama, menjadi Rabbana atina fid dunya yang nggak ada hasanahnya. Yang berarti itu hanya mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir, tuntunan yang terakhir. Ketika kita itu melakukan Rabbana atina fid dunya hasanah, mengejar kesuksesan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa perintah Allah? Tuntunan yang ketiga, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tadi yang saya sampaikan, hayya 'alas shalah itu perintah mendekat ke Allah dalam ibadah. Hayya 'alal falah, perintah untuk sukses mendekat ke Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika perintah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah ditutup dengan la'allakum tuflihun. Sama dengan hayya 'alal falah. Jadi kita ini enggak hanya diperintahkan untuk hebat dalam hayya 'alas shalah, tapi untuk hebat juga dalam hayya 'alal falah. Tapi apa perintah Allah? La'allakum tuflihun itu harus dengan pegangan yang kokoh, wadhkurullaha katsira. Dalam mengejar fid dunya hasanah itu harus punya pegangan kuat, banyak-banyaklah mengingat Allah. Karena dunia ini sangat menggiurkan, dunia ini Allah firmankan 2 kali, ada di surat Al-Hadid, ada di surat Ali Imran, wa mal hayatud dunya illa mata
Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan. Tapi nggak cuman kesenangan, Allah tambah al-ghurur, kesenangan yang menipu. Hayya 'alas shalah itu banyak tipuan, Pak Bu. Makanya harus wadhkurullaha katsira. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya terlambat hampir 20 menit. Ini sudah jam 10 lewat 10. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Hadis itu udah rusak di matanya karena kenapa di hadis itu menyebutkan yang udah jelas nggak ditaklifi seperti hamba saya dan seperti suami anak-anak. Gimana menurut Bapak? Jadi karena matanya udah rusak, maka ini berlaku untuk perempuan. Jadi salat Jumat itu benar-benar dikhususkan pengganti salat subuh, baik itu di rumah, baik itu kita berjamaah maupun tidak. Maka waktu kami tanyakan, kalau mohon maaf Ibu, kalau nggak berjamaah sholat Jumatnya gimana? Katanya gini, kalau seandainya kita sendiri, kalau kita di rumah, maka untuk khutbah itu diwajibkan, khutbah itu disyaratkan untuk yang berjamaah. Bapak, itu pelajaran kami yang pernah kami terima. Gimana menurut Bapak, biar kami agak lebih baik. Lebih baik. mantap dalam hal beribadah, Ya, karena baik. ini ibadah yang utama gitu Pak. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi dengan segala keterbatasan ilmu dan bacaan kami, bahwa ini disepakati oleh semua madhab. Disepakati oleh semua madhab bahwa perempuan itu nggak wajib sholat Jumat. Dan kalau dikatakan ada masalah di matanya, ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ada dalam hadis-hadis yang sahih bahwa sholat Jumat itu diwajibkan atas setiap muslim. Sholatul Jum'ati haqqun ala kulli muslimin illa arba'ah, kecuali kepada 4 orang. 4 orang diantaranya itu adalah muslimah, adalah perempuan. Kemudian makanya terkait dengan perempuan, para ulama itu ada perbedaan pendapat antara perempuan dengan musafir dalam sholat Jumat. Misalnya begini, jadi perempuan itu memang pada dasarnya disepakati oleh 4 madhab itu tidak wajib sholat Jumat. Samanya dengan musafir, sholat Jumat, kalau perempuan itu sholat Jumat itu sah kalau mengikuti yang wajib sholat Jumat. Sholat Jumatnya bersama laki-laki yang memang wajib sholat Jumat. Tapi kalau misalnya perempuan itu nggak sholat Jumat, yang beda dengan musafir apa di antaranya? Yang beda dengan musafir di antaranya, kalau dalam pendapat yang terkuat, kalau perempuan itu boleh sholat duhur begitu masuk waktu adzan. Kenapa Ibu? Iya, jadi perempuan itu boleh langsung sholat duhur kalau dia mau sholat duhur gitu ya. Kalau dia di rumah misalnya dia mau dia sholat duhur karena dia nggak wajib sholat Jumat kecuali kalau dia hadir ke masjid untuk sholat Jumat. Maka dia itu boleh langsung sholat duhur begitu masuk waktu adzan. Karena memang pada dasarnya dia nggak wajib sholat Jumat, yang dia wajib sholat duhur. Bisa dipahami Pak Abu? Tapi kalau musafir, misalnya saya musafir, saya ini kan aslinya wajib sholat Jumat.
Karena musafir, saya berhalangan sholat Jumat. Bisa dipahami ya Pak Bu ya. Maka kalau saya kekejar sholat Jumat, saya nggak boleh sholat duhur tanpa sholat Jumat. Kalau masih kekejar sholat Jumat. Kenapa? Kalau nggak kejar sholat Jumat, berarti saya sholat duhur. Karena saya dapat keringanan. Aslinya wajib dapat keringanan karena musafir. Maka kemudian kalau musafir, contoh begini, dia bisa ngejar sholat Jumat. Waktu sholat Jumat belum lewat, kok dia sholat duhur. Ini pendapat ulama beda dengan perempuan. Kalau perempuan aslinya memang nggak wajib sholat Jumat, kalau musafir aslinya wajib sholat Jumat, tapi dapat keringanan untuk nggak sholat Jumat. Bisa dipahami nggak Pak Bu? Jadi ini perlu saya jelaskan untuk menunjukkan bahwa perempuan memang aslinya tidak wajib sholat Jumat. Tapi boleh untuk sholat Jumat. Dan kalau sholat Jumat, baik perempuan, baik musafir, baik anak kecil, semua madhab berpendapat ajza'athu. Itu hukumnya sah dan nggak perlu untuk sholat duhur. Itu. Kemudian yang terkait misalnya, saya nggak tahu ya, tapi mungkin karena keterbatasan ilmu saya nggak pernah dapat dalil khutbah itu bisa gugur. Yang disampaikan tadi, khutbah itu hanya wajib bagi yang berjamaah. Sementara kalau yang nggak berjamaah berarti sholat Jumat tapi 2 rakaat, bukan sholat duhur. Enggak itu. Iya Ibu, saya belum pernah baca ini. Jadi termasuk yang disampaikan dalam madhab Abu Hanifah, dalam madhab Maliki, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Ahmad bin Hambal, pilihannya adalah sholat Jumat atau sholat duhur untuk muslimah. Jadi kalau sholat Jumat itu sah, tapi nggak wajib. Kalau udah sholat Jumat nggak perlu sholat duhur. Tapi kalau kemudian nggak sholat Jumat, berarti sholat duhur sebagaimana sholat duhur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengutip satu hadis sahih. Di antara Bapak Ibu ada nggak yang pernah haji di Arafahnya itu hari Jumat? Ada nggak? Haji Akbar? Nggak kan? Haji Akbar itu kalau Arafah itu di hari Jumat. Ada nggak yang pernah? Kalau misalnya ada, mungkin pengalamannya bisa diceritakan. Di Arafah ketika Haji Akbar itu sholat Jumat apa nggak sholat Jumat? Nggak sholat Jumat. Tetap sholat duhur, sholat asarnya di jamak. Padahal hari Jumat, padahal yang ngumpul jutaan orang. Bisa dipahami nggak Pak Bu? Karena berdasarkan hadis sahih, Rasulullah dan para sahabat itu ketika haji itu kan haji wada. Haji wada itu hari Arafahnya hari Jumat. Arafahnya hari Jumat. Rasulullah itu menjamak duhur dan asar. Karena musafir, makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau musafir bikin Jumatan sendiri, itu hukumnya nggak sah. Kenapa? Seandainya sah, Rasulullah bikin Jumatan apa nggak di Arafah? Bikin Jumatan, tapi kenapa Rasulullah itu nggak bikin Jumatan di Arafah ketika beliau haji wada? Jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maksud saya begini, pertama saya mohon maaf, saya belum dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman belajar saya, bacaan saya nggak pernah dapat dalil itu.
Tapi kalau musafir ketika nggak sholat Jumat, sholat duhur seperti biasa, maka harusnya perempuan itu lebih nggak bisa untuk nggak sholat duhur seperti biasa ketimbang musafir. Karena perempuan ini memang aslinya wajib sholat duhur, nggak wajib sholat Jumat. Kalau musafir aslinya wajib sholat Jumat, cuman dapat keringanan karena musafir. Bisa dipahami nggak Pak? Maka seandainya musafir, seandainya perempuan itu boleh sholat Jumat tanpa khutbah, Rasulullah itu pasti melakukan sholat Jumat ketika di Arafah itu. Maaf ya Pak, Iya, iya. ada tambahannya di satu. Iya, iya, silakan. Jadi karena beliau sudah menetapkan Jumat spesial pengganti zuhur, akibatnya tidak ada jamak. Bagi si musafir tetap sholat Jumat 2 rakaat itu, dan tidak ada, saya ingat saya nih Pak, tidak ada boleh menjamak. Ya, baik. Bapak, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini, soal ini kan pertanyaan baru ya, gimana kalau musafir sholat Jumat kemudian dijamak dengan asar? Ya, ya, ya. Bagi yang tadi Pak, bagi yang sudah saya pernah Ya, tadi. baik sebentar Ibu. Ya baik, saya mengerti begini. Jadi kalau yang sebatas yang saya baca, tadi kan poinnya begini. Perempuan itu nggak wajib sholat Jumat, wajib sholat duhur. Saya berikan perbandingan kalau musafir itu wajib sholat Jumat, nggak wajib sholat duhur, tapi dapat keringanan untuk nggak sholat Jumat. Berarti sebenarnya tentang sholat Jumat ini lebih wajib musafir ketimbang perempuan. Bisa dipahami ya Pak Bu ya? Musafir ini sebenarnya lebih wajib sholat Jumat ketimbang perempuan. Makanya ketika musafir itu enggak sholat Jumat di zaman Rasulullah, padahal dia aslinya wajib sholat Jumat, maka perempuan ketika dia enggak ngikutin Jumat bersama laki-laki yang mukim, dia pasti enggak lebih wajib untuk sholat Jumat. Karena musafir aja yang wajib sholat Jumat, ketika enggak sholat Jumat, dia meninggalkan sholat Jumat seperti Rasulullah di Arafah itu. Itu tuh yang nggak ada tambahannya Pak. Iya Ibu. Seandainya sholat Jumat itu wajib, Rasulullah di Arafah itu ketika haji wada, beliau akan sholat Jumat. Tapi kan beliau meninggalkan sholat Jumat karena beliau musafir. Iya Ibu. Berarti perempuan ketika dia nggak sholat Jumat, dia itu lebih pantas untuk sholat duhur dan enggak sholat Jumat ketimbang musafir. Padahal musafir aja meninggalkan sholat Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya ini tambahan dari yang tambahan terakhir. Jadi begini Bapak Ibu. Misalnya saya musafir, bapak-bapak musafir. Kemudian ikut Jumatan di rest area. Ikut Jumatan di rest area. Boleh enggak setelah itu sholat jamaah asar? Bisa dipahami enggak Pak? Sholat Jumat, ikut Jumatan. Kan habis itu ada tuntunan syariat tentang jamak baik dengan qashar maupun tidak qashar untuk sholat asarnya. Nah, ini ada 2 pendapat. Jadi tadi sebenarnya yang pendapat untuk musafir segala macam itu pendapat yang paling meringankan itu pendapat madhab Hambali. Pendapat madhab Hambali. Tapi terkait dengan menjamak sholat asar dengan sholat Jumat, madhab Hambali ini justru yang paling keras mengatakan nggak ada. Jadi bagi madhab Hambali, kalau musafir itu udah ikut sholat Jumat, berarti dia nanti sholat asarnya sholat asar biasa.
Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ketika musafir itu diberikan keringanan untuk sholat Jumat, dan untuk tidak sholat Jumat, maka sebenarnya yang lebih wajib atas dirinya sholat duhur. Kalau kemudian dia melakukannya dengan sholat Jumat itu sah, dan itu kemudian dia boleh menjamak dan mengqosor sendiri. Sama dengan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita misalnya musafir, kemudian ini kalau yang pendapat 3 madhab ya, selain madhab Hambali. Kemudian kita berhenti di masjid selain Jumatan. Di situ orang sholat duhur. Kita ikut jamaah apa enggak, Pak? Ikut jamaah. Selesai salam, kita sholat jamaah sendiri apa enggak? Nah, 3 madhab berpendapat di Jumat pun juga begitu. Kalau dalam madhab Hambali itu enggak. Karena Jumatan itu udah mengikuti orang yang mukim dan dia sudah menggugurkan hak keringanannya sebagai musafir, maka hak jamak dan qosornya juga dia gugurkan. Bisa dipahami ya Pak Bu ya. Jadi ini yang terkait dengan menjamak setelah Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Karena sayang waktunya cukup. Ya baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah mengkaji terkait sholat Jumat. Tapi tadi ada satu poin tentang sholat Jumat perempuan yang muslimah, yang terus terang saya belum pernah membaca itu sama sekali. Ketika di pesantren, ketika kuliah di Kairo dan seterusnya itu saya belum pernah membaca. Tapi kalau setelah ini saya akan coba cari, kalaupun ada, walaupun pendapat yang paling lemah pun, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang itu bisa disampaikan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama Pak Mehmet ambil yang terbaik. Iya. Pada waktunya itu sholatnya jadi sholat dulu atau pembelanya gitu kan masalahnya tapi dia kembali lagi namanya saya nggak masuk 7 hari
Jadi saya belum pernah melakukan, jujur aja. Saya nggak Tapi